Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Untuk pertemuan kali ini akan saya bahas yaitu tentang peraturan permainan bola voli. Yang mana permainan bola voli ini sudah sangat memasyarakat, baik muda, tua maupun anak-anak. Nah, untuk materi kali ini yaitu peraturan yang pertama yaitu tentang pemain libero. Pemain libero ini identik dengan pemain bertahan. Kalau secara peraturan, libero ini diistilahkan dengan salah satu pemain yang mana peran dia atau tugas dia hanya menerima atau menahan serangan yang dilakukan oleh lawan. Itu ciri-ciri atau pengertian dari pemain libero. Sehingga pemain libero dalam permainan bola voli dia tidak diperkenankan melakukan smash, tidak diperkenankan melakukan servis, tidak boleh melakukan blok. Dalam artian semua serangan pemain libero tidak boleh. Jadi tugas dia hanya bertahan saja. Ketentuan untuk pemain libero ada 3 hal. Nah, di sini ada 3 kelompok, yaitu yang bisa juga disebut ciri-cirinya. Di antaranya, di sini pemain libero dapat menggantikan semua pemain yang berada di posisi belakang, atau khususnya pemain bertahan baru boleh diganti oleh pemain yang diistilahkan dengan libero. Tapi kalau di posisi penyerang tidak boleh. Yang kedua, pemain libero dapat bermain sebagai pemain belakang dan dituntut tidak melakukan smash atau serangan. Yang ketiga, libero tidak diperbolehkan untuk melakukan servis atau membendung atau blok. Jadi khusus untuk pemain libero yang diistilahkan libero dalam permainan bola voli, sekali lagi tugasnya hanya bertahan saja. Itu kaitannya dengan pemain libero. Nah, kriteria-kriteria seorang pemain agar bisa menjadi pemain libero, diantaranya di sini sudah saya rangkum menjadi 3 hal atau 3 kelompok. Yang pertama, dia mempunyai teknik bertahan yang sangat kuat. Dalam artian pemain libero ini bisa membaca arah bola. Jadi bola ini serangannya nanti ke arah bagian mana. Nah, ini yang bisa membaca biasanya yaitu pemain yang khusus dinamakan libero. Yang kedua, mempunyai dasar teknik atau teknik dasar passing yang sangat baik, baik passing bawah atau passing atas. Yang ketiga, pemain libero ini memiliki kelincahan serta kekuatan. Karena arah bola ini kemanapun, ini tugasnya pemain libero yang akan mengejar. Serangan lawan, smash, begitu kerasnya atau pelan yang dinamakan gerak tipu, ini yang mengejar biasanya yaitu pemain libero. Setiap serangan ini yang akan menghadang atau barisan paling depan ini pasti pemain libero. Sehingga dalam permainan bola voli, lawan kalau melakukan servis ini biasanya menghindari pemain libero, diarahkan selain pemain libero. Karena pemain libero ini passingnya pasti bagus, cara bertahannya pasti bagus juga. Nah, sekarang peraturan yang berikutnya yaitu tentang posisi pemain bola voli, tugas dan fungsinya. Dalam permainan bola voli pastinya terdapat pemain bola voli yang mempunyai tugas tertentu atau tugas dan fungsinya yang sesuai
dengan formasi yang ada di daftar susunan pemain. Sehingga gunanya di sini seorang pelatih atau official bisa mengarahkan, oh dia servisnya yang bagus, oh dia smashnya yang bagus, dan seterusnya. Tentang pergantian pemain. Dalam peraturan internasional, suatu tim hanya boleh melakukan pergantian pemain 6 kali dalam setiap setnya. Dan setiap pemain hanya boleh menggantikan 1 kali. Jadi dia masuk, terus diganti keluar, masuk lagi sudah tidak diperkenankan. Tapi pada set berikutnya dia diperbolehkan. Ini peraturan ini tidak termasuk pada saat pertandingan dimulai. Dalam artian pertandingan awal pemain sudah ada 6 orang. Berarti dia bisa yang sudah ada di line up atau di set posisi, dia boleh memasuki lapangan 2 kali. Tapi kalau pemain cadangan masuk hanya sekali. Kalau pemain yang berada di dalam lapangan dia diganti sekali, masuk lagi baru boleh dengan set yang sama, tentunya dengan orang atau posisi yang sama. Untuk berikutnya ada namanya pergantian istimewa. Ini dimungkinkan jika pergantian atau jatah pergantian sudah habis, di dalam lapangan ada pemain yang cedera, barulah ini dinamakan pergantian istimewa. Selanjutnya time out. Time out ini identik dengan waktu jeda. Dalam permainan bola voli ini time out ada 2 macam. Yang pertama disebut technical time out, yaitu time out yang secara otomatis akan diberikan oleh seorang wasit. Nah, time out otomatis atau technical time out ini lamanya adalah 1 menit atau 60 detik, yaitu terjadi pada saat kedudukan atau pada saat ada angka 8 dan 16 pertama di setiap setnya. Nah, technical time out ini hanya diberikan oleh seorang wasit hanya di set 1, 2, 3, dan keempat. Untuk set penentuan atau set kelima tidak ada yang namanya technical time out. Time out yang kedua yaitu time out permintaan. Sama, time out permintaan regu atau permintaan tim. Ini regu atau tim yang bertanding boleh meminta time out 2 kali setiap setnya. Nah, lamanya adalah 60 detik. Waktunya kapan? Ya bebas. Dia mau minta time out pada skor berapa aja diperbolehkan. Yang pasti hanya boleh meminta 2 kali setiap setnya. Itulah sekilas tentang beberapa peraturan dalam permainan bola voli. Nah, tugas kalian di rumah, dari ulasan tadi kamu catat di buku catatan kalian. Selanjutnya kalian foto dan kirim di Google Class, yaitu alamat kalian masing-masing yang seperti biasanya. Sekian, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, tolong jaga kesehatan, yang mana COVID atau Corona ini semakin merajalela. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan proses KBM ini bisa kita lakukan secara tatap muka. Jadi sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.